Alhamdulillah. Ya, sekarang kita PJJ lagi ya. Halo, kelas 9. Semuanya udah siap ya? Ya, nggak apa-apa. PJJ pun nggak apa-apa. Yang penting kita niat belajar. Tapi kita berdoa semoga PTM segera mulai lagi. Amin. Ya. Oke, kamu buka bukumu PAI ya. Kemarin udah SKI, sekarang PAI. Buka bab 2. Bab 2 sudah. Bab 3. Bab 3 yaitu penyembelihan hewan. Penyembelihan hewan dalam Islam. Halo, udah ketemu Fiorentina? Halo, Bu. Alhamdulillah. Fadilah? Sudah, Bu. Ya. Coba dibaca judulnya yang gede dua itu, Mbak Fiorentina. Belum ketemu, Bu. Judulnya yang judulnya itu loh, bab 3 itu loh. Bentar. Lo jare wis siap piye to? Belum ya, Bu, yang bilang Fadila ya, Bu. Kamu, Bu. Dibaca dulu judulnya. Bab 3. Penyembelihan hewan dalam Islam. Ya, penyembelihan hewan dalam Islam. Bani Malik. Halo. Ya, Bu, halo. Ya, saiki dibaca dulu. Judulnya, Mas. Bani Malik. Bentar, Bu. Lontan meneh piye to? Loh, ora randang cekat-cekat. Fiorentina sudah. Fadilah. Ojo randang mbok buka bukumu. Bani Malik juga buka buku. Ya, Bu. Nah, ayo dibuka dulu, dibaca dulu judulnya. Bu, bentar. Ijik sebentar meneh. Ini siapa itu yang namanya siapa itu? Yang ada Fahri. Oh, Fahrizal. Fahrizal, halo Fahrizal. Ya, Bu, apa, Bu? Ya, dibaca, Mas. Judulnya itu. Penyembelihan hewan dalam Islam. Ya, bagus sekali. Penyembelihan hewan dalam Islam. Ya, di situ tujuan kita belajar. Ya, sasaran belajar di situ 61 menjelaskan pengertian penyembelihan hewan. Ya. Yang dimaksud menyembelih, ya, menyembelih itu artinya apa? Di situ yaitu memotong. Ya kan? Memotong dalam arti memotong yang baik. Ya kan? Apakah ada memotong yang jelek, Bu? Ya, ada. Di sini memotong, nah ini di halaman 18. Adapun menurut istilah syara, menyembelih adalah dzabah atau nahar, memotong hewan yang boleh dimakan dagingnya. Ya, memotong hewan yang boleh dimakan dagingnya. Contohnya apa kira-kira? Halo? Sapi. Ya, memotong hewan berarti hewan tadi harus dipotong, ya kan? Harus ya. Dipotong. Kalau dipotong berarti harus pakai Alat. Nah, harus pakai alat. Lah, nanti kita
pelajari alat yang bagaimana yang boleh untuk dipotong. Nah, itu. Jadi di sini menurut istilah memotong hewan yang boleh dimakan dagingnya dengan cara memotong saluran napas. Memotong saluran napas. Yuk, digaris bawahi dulu Mas, Mbak, semuanya. Halaman 18. Memotong saluran napas. Nah, itu namanya ya memotong yang baik itu memotong saluran napas. Kalau biasanya yang namanya leher, ya toh? Di leher. Nah, jadi nek ngene iki harusnya apa? Harus pakai di apa namanya? Artinya harus pakai diterapkan. Nah, pamane saya tadi apa namanya bawa pitik ngono ya iso ya jane. Nah, bawa ayam. Bawa ayam. Carane piye motong? Lah harus tahu. Nah, setiap orang Islam harus tahu cara memotong. Walaupun kita takut, ya kan? Kita harus bisa pandai memotong karena ini adalah ajaran Islam. Nah, di sini ya dipotong urat nadinya atas kehendak sendiri atau mematikan hewan yang sukar disembelih lehernya yang disahkan oleh hukum syara. Jadi bagaimana cara memotong yang dibenarkan oleh syara? Nah, itu harus ada syaratnya. Nomor 1, ya, nomor 1, syarat penyembelihan hewan. Halaman 19 dibuka. Halaman 19 dibuka. Syarat penyembelihan hewan. 1, beragama Islam. Nah, jadi sebagai orang Islam ya toh harus ada syaratnya ya toh. Sebagai orang Islam harus ada syaratnya. Berarti kita sebagai orang Islam harus bisa memotong tadi. Syarat penyembelihan hewan 1, beragama Islam. Apa? Siapa wi? Ibnu enggak ada. Halo Ibnu. 9D. Ada 2 Bu Ibnunya Bu. Hah? Ada 2. Ibnu lo 9D. Kok ra ketok? Ada 2 Bu. Tak goleki Ibnu lo. Adanya cuma Fahrizal. Fahrizal ini apa aktif kok? Ibnu indi Ibnu. Ibnu yang mana Bu? Nang ndi mbuh ora ngerti. Lah kan ada 2. Awang. Yo ora enek. Ya. Marco. Nyandi Marco ayo. Jadi kita nomor 1 syaratnya menyembelih sing ndi to wong sing menyembelih kudune 1 beragama Islam. Nah, jadi kita sebagai orang Islam harus bisa menyembelih. Ada dulu pernah cah cilik wis iso mbelih. Cah cilik cah SD itu wis bisa menyembelih. Lah itu termasuk bagaimana Bu? Lah kita bahas nanti. Beragama Islam 1, nomor 2 balik atau berakal. Nah, jadi orang yang sudah balik, ya balik itu piye? Balik itu ya sudah apa? Yang sudah besar, artinya nek lanang sudah pernah bermimpi. Nah, nek cah SMP kuwi ya wis tahu berarti apa? Berarti bisa untuk apa? Bisa menyembelih termasuk punya syarat. Ya kan?
Selanjutnya, nomor 3. Menyebut nama Allah. Ya kan? Menyebut nama Allah. Yaitu, ini adalah syarat penyembelihan hewan. Yaitu menyebut nama Allah. Jadi kalau kita lupa, wah iki harus diulangi lagi mestinya, ya. Jadi kita harus apa? Harus membaca basmalah, ya kan? Kalau tidak membaca basmalah bagaimana, Bu? Ya itu haram nanti. Bu lah kebaca tak, Bu? Saya wong hati-hati itu ora gelem mangan. Ya toh? Kalau sudah dimasak tidak mau memakan biasanya kalau tidak membaca basmalah. Mulai hati-hati. Kalaupun kita tidak menyembelih ya orang lain, lah kita harus gulai orang apa? Orang yang setiap harinya memakai apa? Membaca basmalah. Seperti itu. Dan orang Islam mestinya membaca basmalah, ya. Selanjutnya nomor 3 yaitu menyebut nama Allah. Sudah. 4. Menyembelih dengan sengaja. Jadi menyembelih itu pakai niat. Aku harus menyembelih. Ya, itu biasanya seperti itu. Ya kan? Nah. Selanjutnya bisa melihat atau tidak buta. Jadi manusia ya harus bisa melihat, itu apa syaratnya? Syaratnya harus bisa melihat. Sing kaya ngopo? Jadi nanti kan kelihatan. Nah, di-share begitu ya. Aduh, dadak kudune iki kudu pakai ayam kok tadi ya. Nah, ning ya ora adoh men. Nah, di-share begitu ya. Terus sing apa namanya? Yang harus putus itu seperti apa? Seperti yang ada sumsumnya itu loh. Nah, itu nek dimakan ada sumsumnya itu loh, kecil tipis ya toh. Nah, itu harus dipotong, harus terpotong itu. Nah, harus terpotong. Nek ora terpotong ya apa namanya? Belum halal nanti. Makanya harus terpotong. Selanjutnya adalah nomor selanjutnya syarat hewan yang disembelih, halaman 20. Halaman 20, syarat hewan yang harus disembelih. Piye to keadaane ayam yang harus disembelih? 1. Hewan yang akan disembelih masih dalam keadaan hidup. Buka halaman 20. Bisa ya? Ya, dalam keadaan hidup. Ya kan? Jadi ayamnya tadi harus hidup dulu. Nek wis mati ora kena. Ya kan? Nah, kuwi sapa kuwi? Abel. Ya Abel punya ayam enggak? Enggak punya, Bu. Tidak punya? Ya wis ora apa-apa. Nah, yang apa? Yang punya sesuk latihan. Ning kudune ya harus apa? Harus diketahui orang lain. Nah, piye ta carane? Nah, selanjutnya adalah hewan yang akan disembelih adalah hewan yang halal. Baik zatnya maupun cara memperolehnya. Nah, jadi ya sing paling gampang dhewe apa? Pitik kuwi. Ayam itu yang gampang. Selanjutnya adalah dalam hadis masih halaman 20, Rasulullah bersabda yang artinya di situ ada, coba dibaca itu halaman 20. Itu dibaca nanti aja ya, panjang banget toh. Ya, selanjutnya adalah alat sekarang. Alat yang digunakan untuk menyembelih. Ya. 1, benda tajam dan dapat melukai. Jadi kalau kita pakai apa? Pisau,
Ya toh, pisau itu harus diasah sih. Nek ora diasah ya tuku sing pokoknya yang apa? Yang tajam. Tidak boleh ketul, mesake ayame. Ya toh, kalau ketul tuh mesake ayamnya. Nah, harus tajam. Kalau batu itu dari apa, Bu? Kalau Batu. enggak Ya. boleh kalau batu. Walaupun Nah, tajam, itu ya. kayak ada, Bu. Ya sekarang modelnya itu pakai apa? Pisau kok. Ya, Bu. Nah, modelnya pakai pisau. Pisau pun harus yang tajam. Nek Ya. pisau yang ketul enggak boleh. Nah, kasihan ya. Selanjutnya adalah syaratnya tadi nomor 2. Syarat alat yang digunakan nomor 2, benda tersebut terbuat dari batu, bambu, besi. Tapi yang paling penting itu apa? Nek batu tuh ya batu tuh harus panas dulu loh Mas. Dadak ngenteni panas sih. Ya, zaman dulu tuh batu, tapi zaman sekarang kan udah lain. Apa? Pisau pun yang tajam. Selanjutnya adalah benda tersebut tidak terbuat dari kuku dan gigi. Kuku, gigi, dan tulang. Artinya apa? Kok bisa seperti itu? Kalau kuku itu kan agak lemes. Ya, kuku itu agak lemes, jadi nggak boleh. Walaupun bisa, tetap nggak boleh. Gigi juga nggak boleh. Yang paling penak itu apa? Ya pisau itu. Yang paling apa? Tidak membuat bahaya itu adalah pisau. Selanjutnya adalah nah ini menurut sebagian ulama dilarang menyembelih dengan gigi dan kuku. Nah, ngisor dhewe iki lho Mas, Mbak. Karena keduanya bukan barang yang tajam. Berarti keduanya tidak dapat ditajamkan. Nah, wis rasa golek aneh-aneh. Golek sing pasti-pasti saja. Apa? Pisau. Ya kan? Wis. Selanjutnya adalah halaman 21. Halaman 21. Dibuka dulu. Habibi. Halo Habibi. Baru muncul ya? Enggak, Ya, Bu. bagus. Halaman 21. Bukaan semuanya. Tata cara penyembelihan hewan. Ada 2 cara penyembelihan. 1, penyembelihan secara tradisional. Nah, terus nomor 2 secara mekanik. Ya toh? Tradisi Kalau mekanik berarti yang tradisi nyembelih ya hewan. seperti biasa saja. Apa? Pakai alat apa? Pisau itu. Nah, share begitu ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, diapakan? Langsung share begitu. Hati-hati. Apa namanya? Lehernya harus pas. Nah, biar apa? Biar cepat mati nanti. Nah, tapi biasanya nek udah mati, walaupun sudah mati, tapi kadang-kadang masih klebek gitu ya. Nah, kejet. Nah, itu memang seperti itu, walaupun sudah mati. Nah, kita tunggu saja. Paling 3 menit sudah mandek. Nah, yang penting apa? Sudah apa? 1, membaca basmalah. 2, apa namanya? Dengan cara yang baik dipotong, tidak pakai apa namanya, pakai paku loh Mas ya, jangan ditusuk, nggak boleh, ditusuk tuh nggak boleh, mesake, malah mati sih, mbok tusuk terus mati, haram nanti dimakan, ya kan? Nah, itu harus bagaimana? Yang benar harus dipotong lewat di leher, ya kan? Di leher, gitu ya. Juga darah yang mengalir itu jangan apa? Tidak usah diopeni, ngapain diopeni? Ya, darah yang mengalir tadi sudah dibuang. Ya, selanjutnya penyembelihan secara tradisional. Cara 1,
menyiapkan terlebih dahulu lubang penampung darah. Nah, maksudnya lubangnya untuk apa? Penampung darahnya boleh di apa? Jadi kalau sudah selesai nanti diuruki. Ya tak? Lubang tadi diuruki. Nah, selanjutnya adalah peralatan yang digunakan untuk menyembelih disiapkan terlebih dahulu. Jadi peralatannya disiapkan dulu. Jangan, loh kok nganti lali, jangan. Nah, selanjutnya adalah hewan yang akan disembelih dibaringkan menghadap kiblat. Ya, lambung kiri di bawah. Nah, ini harusnya diragakan ini. Selanjutnya adalah kaki hewan yang akan disembelih dipegang kuat-kuat. Nah, kakinya dipegang kuat-kuat atau diikat, kepalanya ditekan ke bawah agar tanduknya menancap ke tanah. Nah, ini kudu diragakan. Terus membaca basmalah, kemudian alat penyembelihan digoreskan pada leher hewan yang disembelih sehingga memutuskan jalan makan, ya toh, jalan napas, serta memutus jalan serta urat nadi kanan dan kiri pada leher hewan itu terputus. Nah, ya kan? Selanjutnya, sekarang caranya mekanik. Dengan cara mekanik, bagaimana cara dengan mekanik? Mekanik itu biasanya apa? Pakai di pabrik-pabrik itu loh. Pernah tahu anak-anak? Di pabrik-pabrik itu. Nah, itu apakah di pabrik itu harus pakai basmalah? Iya, harus. Tapi bolehkah dengan mekanik itu? Boleh. Boleh. Tapi harus dengan syarat yang paling penting itu adalah apa? Pakai membaca basmalah. Halaman 21 masih. Cara penyembelihan hewan secara mekanik, 1. Mempersiapkan peralatan terlebih dahulu. Nah, ini sudah harus. Memasukkan hewan ke dalam ruangan yang sudah dipenuhi gas. Kalau ini kan ya hampir mati nih kalau dikasih gas dulu. Nah, pingsan nanti ya. Nah, yang paling penak adalah apa? Dengan cara apa? Manual, artinya penyembelihan hewan dengan cara tradisional. Lah banyak sekali Bu, atusan Ibu, enggak apa-apa. Siji-siji. Nah, yang baik itu seperti itu malahan. Nah, selanjutnya adalah membaca basmalah. Sekarang penyembelihan hewan dengan alat mekanik dibolehkan tidak? Dibolehkan. Tapi menurut saya itu yang paling penak itu dengan cara tradisional. Wes. Siapa yang mau bertanya silakan. Halo, siapa yang mau bertanya? Netasa, tanya enggak? Enggak, ya. Royhan, tanya enggak? Ya, kalau tidak ada yang bertanya, kamu buka halaman 22. Di situ ada sunnah-sunnah dan hal-hal yang dimakruhkan ketika menyembelih hewan. Sunnah-sunnah, 1, hewan dihadapkan ke arah kiblat. Jadi hewan tadi apa? Matanya dihadapkan ke arah kiblat. Tapi kalau tidak diarahkan ke kiblat bagaimana? Boleh. Sak-sae boleh. Ya, boleh saja. Selanjutnya adalah menyembelih pada bagian pangkal leher hewan, terutama apabila hewannya berleher panjang. Ya, kalau ini leher panjang biasanya apa ini? Apa yang jenenge kayak? Ayam apa? Lehernya panjang. Ngakling itu apa namanya? Yang itu banyak. Ya toh. Angsa. Panggil Mama.
Selanjutnya Kayu adalah mana? menggunakan alat yang tajam. Ya kan? Menggunakan alat yang tajam. Kalau menggunakan alat yang tajam, ini hampir Hampir wajib. Ya. Ya termasuk sunnah tapi mendekati wajib. Membaca basmalah itu wajib. Ya kan? Terus memakai alat yang tajam itu juga sunnah tapi mendekati wajib. Selanjutnya adalah, nah ini membaca basmalah, sunnah tapi tetap kalau ini harus wajib ini wajib. Tapi kalau tadi yang tajam itu alatnya yang tajam itu sunnah tapi mendekati wajib. Selanjutnya adalah mempercepat proses penyembelihan, dicepatkan, share begitu ya. Nah, jangan di bulan baleni ya, dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, share, dari atas ke bawah terus ya mesake nanti. Itu tidak diperbolehkan. Ya. Kalau hanya satu kali begitu boleh-boleh saja, tapi lebih dari satu kali kan kasihan nanti. Selanjutnya adalah ini hal-hal yang dimakruhkan. Nah, satu, menyembelih dengan alat tumpul. Nah, alat tumpul nggak boleh ya, makruh. Tapi ini juga mendekati haram nanti kalau diterus-teruskan. Selanjutnya adalah memukul hewan waktu akan menyembelih. Nah, biasanya ini ditemukan pada hewan apa? Memukul hewan. Biasanya ditemukan pada hewan apa ini? Sebelum disembelih, dipukulkan dulu. Biasanya apa ini? Ayo, siapa yang ngerti? Kepiting. Hah? Kepiting. Ikan, Bu, ikan. Ikan. Kepiting juga loh, Bu. Antara lain bongsone lele ngono kuwi ya. Nah, itu bagaimana, Bu? Boleh tidak? Ada, saya pernah saya pernah tahu, tapi saya tidak pernah seperti itu. Nah, yang penting apa? Yang penting yang paling baik itu adalah dipotong. Ya toh, lehernya dipotong. Walaupun lele, tetap lehernya harus dipotong untuk tidak menyakiti menyakiti hewan tersebut. Ya kan? Lawang, Bu, lawang itu mati saja boleh dimakan, Bu? Iya. Tapi bagaimana cara kita untuk supaya tidak menyakiti hewan tadi? Nah, harus dipotong. Gitu ya. Selanjutnya adalah memutuskan lehernya atau mengulitinya sebelum hewan itu benar-benar mati. Ah, itu enggak boleh. Orang mati kok wis dipreteli kulite. Enggak boleh ya. Harusnya nunggu dulu ya sampai mati. Ya. Habis, Pak. Waktunya, Pak. Pak. Habis. Oke. Ya, karena waktunya sudah habis. Karena waktunya sudah habis, kita akhiri, besok kita lanjutkan. Ada tugas ora kira-kira? Enggak usah dulu. Enggak usah, Bu. Enggak usah dulu. Kita akhiri, besok kita lanjutkan. Mudah-mudahan bermanfaat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi seni budaya lewat PJJ ya.
Sebentar anak-anak ambil mouse dulu. Ya sudah. Untuk yang saya pernah ketemu di kelas, kelanjutan dari yang kemarin, seni musik populer. Ya. Kalau yang sebagian ada yang belum pernah ketemu, jadi kita ketemu dengan pelajaran seni musik. Setelah kemarin seni rupa kita praktek sudah, kemudian ini ke seni rupa. Iya Pak. Tak buka dulu filenya. Jualan. Nanti setelah saya share kalian catat nggih, biar nggak hilang. Pengalaman kemarin dicatat kosek-kosek akhirnya tidak dicatat dan malah hilang. Ya, Bu. Sebagian sudah dicatat waktu yang kita sudah berteman di kelas. Ya. Kita masih masalah musik populer, jenis-jenis musik yang populer. Maksudnya yang sudah terkenal untuk semua kalangan. Musik populer apa wae kemarin? Musik populer. Ada beberapa jenis musik populer apa wae? Jazz. Iya, musik jazz. Musik pop sendiri, ya musik pop. Musik jazz, terus Dangdut. ya dangdut, terus masih Blues. ya blues. Terus R&B, rhythm and blues. R&B. Lah sama. Iki medhune sebentar nggih. Banyak men-file ini. Isi, Pak. 9 pertemuan 3 semester 2. Pertemuan 3 semester. Oh iki. Sudah ketemu. Udah. Terus lupa Pak. Iki Zoom-nya tak klik. Klik sih. Hah? Iki. Iki klik. Share screen oh iya. Suwe lali. Iki ora video langsung share nggih. Iki kene saya klik. Hah? Oh iya iki. Inilah kayak share. Nah, wah gede ke Pak. Piye? Iki. Hah? Wes suwe ra cece bingung. Oh iya. Kowe. Oh, tapi mau hilang ya. Ya, sudah nggih. Nah, sudah terlihat nggih kita bernyanyi lagu populer. Yang kompetensi dasarnya memahami konsep, bentuk, dan ciri-ciri musik populer. Kemarin sudah saya sampaikan masalah ciri-ciri musik yang sudah itu musik pop. Secara garis besar musik pop itu ciri khasnya apa? Terkenal dalam kurun waktu tertentu. Jadi artinya itu terkenal sedelok. Nah, terkenal banget, cuma kenal, tapi begitu ada lagu baru yang masuk, maka lagu itu akan tenggelam. Jadi mudah
terkenal, tapi juga mudah tenggelam. Kalau terkenal sampai boom ya, semua kalangan kenal lagu itu. Nah itu ciri khas dari musik pop, jenis yang pop. Sekolah. Hah? Apa kui? Nah jenis-jenis musik pop. Nah sekarang kita lihat jenisnya. Ini ada yang sudah, ada yang belum, bisa kamu tulis. Jenis lagu populer itu bisa dikelompokkan berdasarkan alirannya, genrenya, genre lagunya, sumber bunyinya dan proses penciptaannya. Ada lagu pop, lagu rock, lagu jazz, lagu blues, lagu R&B, dan lagu dangdut. Kalau dangdut ini khas Indonesia banget. Tapi kalau ini, bangsa yang ini, rock, jazz, blues, R&B, itu Eropa. Nge. Jadi kalau yang Indonesia banget itu yang dangdut ini. Pop ini juga. Kalau pop itu luar iya, Indonesia juga. Nge. Terus kita lihat dari yang pertama dulu, lagu pop. Nah ini ciri-ciri musik pop secara umum, selain yang sudah saya tulis kemarin ya di kelas, mudah terkenal, mudah tenggelam. Nah, ini melodi mudah diterapkan. Karena ini mudah sehingga banyak kalangan bisa melakukan. Terus kalau menciptakan lagu pop itu juga lebih mudah dibanding dengan jenis lagu yang lainnya. Melodi mudah diterapkan. Terus fleksibel, sifatnya fleksibel, mudah dipadukan dengan jenis yang lain. Maka nanti lagu pop itu ada beberapa jenis, terbagi menjadi 3 jenis. Karena ini kan mudah dipadu dengan jenis yang lain. Terus mudah dimainkan dan juga mudah dipahami. Sederhana, dengan kata lainnya sederhana. Harmonisasi musiknya tidak rumit. Terkadang musik pop itu hanya bisa dengan keyboard saja sudah cukup, nggak? Keyboard atau dengan gitar saja itu sudah bisa jenis lagu pop karena harmoninya memang tidak rumit. Terus untuk temponya, tempo itu apa? Tempo itu cepat lambatnya lagu itu bervariasi. Ada yang temponya lambat, biasanya kalau lagu popnya itu pop sedih, biasanya menggunakan tempo yang lambat. Ada yang tempo sedang, ada pula yang tempo cepat. Tanda tempo itu setelan tempo kalau di keyboard itu berupa angka ya. Jadi kemarin kalau dulu kan kamu suruh mengidentifikasi lagu Satu Nusa Satu Bangsa, nggak? Itu masih banyak yang salah. Kalau yang berupa angka itu temponya 80 atau 120, berarti cepat yang mana? Cepat sing 120, berarti semakin sedikit semakin tempone lambat. Terus lirik sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan kehidupan sehari-hari di masyarakat. Maka banyak terjadi kamu mendengarkan lagu pop, merasa lagu pop ini kok nyindir aku. Nah, sesuai apa yang saya alami. Ya kan, pasti ada anak-anak yang merasa itu. Salah satu lirik lagu pop itu, wah pas banget karo awakku. Ya para, sering nggak seperti itu? Pasti, nek kamu tidak membohongi dirimu sendiri. Karena memang lirik-lirik di lagu pop itu memang mengambil dari kehidupan sehari-hari yang dialami oleh masyarakat. Lah terutama kalangan muda, maka banyak temanya tentang percintaan tapi putus, atau tentang mengagumi seseorang, rata-rata seperti itu. Maka ini disesuaikan dengan perkembangan zaman dan juga disesuaikan dengan keadaan masyarakat sehari-hari. Maka lagu pop itu mudah banget diterima. Itulah
Kenapa lagu pop itu terus mudah sekali terkenal? Karena memang isinya mudah diterima, lirik-liriknya. Kenapa diterima? Lah karena itu sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Mungkin juga kita mengalaminya. Terus ciri yang lainnya menggunakan berbagai inovasi teknologi untuk menunjang musiknya. Lah nanti jadilah nanti pop kreatif. Nah, ini bisa kamu catat, jangan lupa. Nanti setelah pelajaran langsung dicatat hari ini juga. Tadi besok waktu sudah PTM lagi, tidak perlu mengulang lagi. Selain yang sudah saya sampaikan kemarin Berarti ya, itu tadi dikirim, ini ada ciri khas yang lain yang tidak tertulis di sini, tapi sudah saya tulis di papan tulis kemarin. berarti itu dikirim di grup ya Bu ya? Gimana? Itu dikirim di grup. Ya, nanti akan saya kirim di grup foto aja nggih. Jadi ini kan PPT, kalau saya share PPT mungkin ada yang tidak bisa buka, nanti saya screenshot aja. Ini tak buka tuh, tak screenshot, tak foto, tak kirimkan. Tapi jangan lupa dicatat. Biasanya kalau saya ngirim biasanya berupa video. Nah, video kan melaku terus sepet, nanti foto aja, tak kirim berupa foto aja, segera dicatat. Terus selanjutnya ini jenis-jenis musik pop. Nah tadi karena tadi bisa diterapkan ini karena ini bisa dipadukan dengan jenis yang lain, sehingga terjadilah musik pop itu menjadi beberapa cabang. Ada cabang-cabang musik pop. Dimulai dari yang pop standar. Ini pop standar, ini pop bisa yang pop yang tempo dulu. Lagu-lagu pop tahun 60-70-an itu termasuk jenis pop standar. Apa tahu cirinya? Melodinya mudah diterapkan dengan berbagai karakter lirik lagu isinya. Fleksibel jika dipadukan dengan jenis sistem yang lain. Mudah disenandungkan. Senandung itu senandung namanya. Ya, bisa disenandungkan. Coba rocknya kamu senandungkan, rapas. Lagu rock terus tapi senandung, bisa enggak? Jarang sekali. Mungkin kalau lagu rock dipadu dengan pop jadilah pop rock lah mungkin ya. Sekarang kan banyak variasi musik yang muncul ya, pop rock. Ada yang pop tapi ada jazznya lah, nanti ada itu pop kreatif. Nah cirinya ini, melodi mudah diterapkan dengan berbagai karakter lirik. Terus fleksibel jika dipadu dengan jenis sistem yang lain. Mudah disenandungkan dan diserap. Senandungi mau ya, mau senandung. Terus memiliki tempo yang bervariasi. Ada cepat, lambat, sedang, atau perpaduan. Di awal lagunya mungkin lambat, terus nanti waktu refrennya agak cepat. Bisa dalam satu lagu, bisa temponya bervariasi. Contoh nih, ini yang dicontoh di sini lagu-lagu tahun 80-an. Tapi mungkin banyak yang mengenal lagu Stinky ini karena ini sudah dirilis ulang oleh grup band yang baru. Hafal nggih lagunya? Mungkinkah kita akan selalu hafal nggih lagu itu? Ada yang sudah kenal nggih lagu itu? Nah, itu mungkinkah dari Stinky. Terus kalau Titik Puspa itu Kupu-kupu Malam itu tahun 70-an. Terus kalau kamu kenal lagu-lagu 70-an, 80-an itu rata-rata pop standar jenisnya. Beda kalau yang tahun 2000-an itu sudah mulai banyak yang popnya sudah pop yang bervariasi. Ini yang kedua. Nah, ini pop kreatif. Pop kreatif. Cirinya ada keunikan dalam ritmenya. Keunikan dalam ritme. Ritme itu apa? Iramanya. Terus melodi, harmoni, instrumen, gaya, dan juga liriknya. Kenapa unik? Karena itu semua ritme, melodi, dan sebagainya itu dipadu dengan gaya musik yang lain. Misalnya gaya musik klasik,
gaya musik rock, gaya musik jazz, dan lainnya. Di antara contoh ini mungkin kamu yang sudah bisa mengenal ini, yang Ari Lasso, Hampa. Ada yang mengenal Hampa? Dulu di kelas berapa udah tak puter kayak itu lagu Hampa itu. Oke. Kalau tak puter musiknya mungkin sudah mengenal. Terkadang kita kenal lagunya tapi ngerti judulnya. Nah, nanti bisa kamu cari, bisa kamu dengarkan. Ini contohnya. Ini grup band, ada band itu Karena Wanita, Ingin Dimengerti. Tapi itu 90-an mungkin sudah banyak yang tidak mengenal karena kan kamu anak-anak 2000-an, 2000 sekian, di atas 2005, makanya mungkin sudah tidak mengenal. Ini awal 2090 akhir sampai awal-awal 2000. Kira-kira rung lahir ya. Nah, contohnya lagu-lagu itu. Terus, nah ini yang berikutnya pop balada. Walaupun ini pop balada ini tahun 80-an sudah ada. Cuman saya yakin kalian masih mengenal contohnya ini. Nah, lagu-lagunya Iwan Fals. Ini sudah lagu 80-90-an ini. Bento, Wakil Rakyat. Ada yang mengenal lagu ini? Wakil rakyat seharusnya. Nah, itu enggak. Itu lagu-lagu Iwan Fals rata-rata pop balada. Rata-rata. Ini saya ambil contoh hanya 2 judul lagu aja. Bento karo Wakil Rakyat. Ini Bento mah 80, aku masih sekolah itu. Dulu presidennya masih Pak Soeharto. Kamu kan nggak kenal Pak Soeharto gitu. Waktu menjabat sebagai presiden. Ini lagu Bento. Terus kalau yang Ebit Kupu-Kupu Kertas ini dulu untuk musik sinetron ini, Kupu-Kupu Kertas ini. Lah itu jenis-jenis musik pop nggih, karena tadi mudah dipadu dengan musik lain akhirnya ada macam-macam jenis musik pop. Ada 3, apa wae mau? Ada 3 apa saja tadi? Pop apa mau ya? Standar. Lagi salah satunya pop balada, terus Pop kreatif. kreatif. Satu lagi Standar. ya pop standar. Pop standar itu pop yang biasa. Ada pop standar, pop kreatif, pop balada. Apa cirinya pop balada itu? Temponya lambat dan sedang, jadi nggak ada yang tempo cepat. Terus pola melodinya juga bervariasi karena dibuat mengikuti liriknya. Nanti kamu bisa memperhatikan di lagu ini ya, lagu Iwan Fals yang judulnya Bento karo Wakil Rakyat ini. Terus lirik cenderung ekspresif, mengekspresikan kehendak siapa penciptanya. Ini semacam kayak dini liriknya seperti lirik protes. Ini isinya Wakil Rakyat, tahu enggak? Wakil Rakyat. Ini protes terhadap anggota DPR, MPR. Kalau pas sidang ojo do turu terus. Rapat tenan ojo turu. Isinya kesimpulannya seperti itu. Makanya dikatakan lirik lagunya ekspresif. Jadi mengekspresikan unek-unek dari pencipta itu kemudian dituangkan ke dalam lagu. Lah jadilah ini lagu pop balada. Terutama kalau Iwan Fals itu memang rata-rata lagu-lagunya isinya protes nggih. Dalam kata kasarnya protes. Jadi nggak bisa protes dengan langsung ya, protesnya lewat karya lagu. Bahkan ini pernah gara-gara lagu ini bisa kena cekal juga ini Iwan Fals. Masuk penjara aja gara-gara lagu. Ini kan isinya sindiran ini, nyindir Wakil Rakyat. Coba nanti kamu putar nggak coba ya lagu yang Wakil Rakyat ini, coba kamu putar, dipahami isinya coba tentang apa. Kamu pahami coba. Itu gampang dipahami tuh isinya. Ini Wakil Rakyat memang isinya
menceritakan tentang wakil rakyat, anggota MPR, DPR. Wakil rakyat berarti kan kita rakyat yang dikritik, yang mewakili kita itu, suara kita kan diwakili mereka. Itu kan untuk menentukan undang-undang kan mereka mewakili kita. Terus selain lirik cenderung ekspresif, itulah ini bisa berupa sindiran tadi, ya, sindiran. Serta berkisah tentang rasa sosial. Nah, rasa sosial. Kalau ini lagu-lagu Batu, lagu-lagunya siapa aku yang barat? Sosial. Michael Jackson, ya, itu rata-rata tentang sosial itu. Michael Jackson. King of Pop itu ya. Lah kalau kamu tahu terjemahnya, banyak kalau terjadi bencana alam, ada tuh lagunya Michael Jackson tentang itu. Jadi berkisah tentang rasa sosial dan suka duka dalam kehidupan. Nah, ini yang cocok ini, yang ini, kupu-kupu kertas ini. Suka duka dalam kehidupan. Iya. Terus untuk selanjutnya nanti tentang lagu musik jazz. Kalau ciri khas dari musik jazz itu yang paling kelihatan suara vokalnya meniru suara alat musik pas dimainkan. Biasanya yang ditiru bisa suara trompet, bisa suara gitar. Kalau yang aku pernah masuk di kelas kemarin 9D itu sudah saya contohkan, saya putarkan lagu Tompi itu nggih. Mungkin kalau yang kelas lain ada yang belum. Kelas C juga sudah masuk di kelas 9C juga. Ya. Kemudian untuk nanti tugasnya hari ini tugasnya nanti tak tulis di grup aja. Ini tak tulis tahun kemarin. Ini membuatku ini tahun kemarin lah. Iki abaikan tanggalnya nggih. Tapi tugasnya ini enggak apa-apa. Jelaskan pengertian lagu populer. Ditulis di kertas tugas nggih. Di kertas tugas terus dikumpulkan saat pengumpulan tugas hari apa kelas 9 aja masih ingat? Pengumpulan tugas kelas 9 hari apa? Kamis. Ya, hari Kamis. Teko jam 11 rasa teko awan-awan kok ndak kono wis kukut. Oleh orang tua. Nggih. Jadi yang dikumpulkan ini tugas selama Senin sampai Rebo mestine nggih. Masalahnya kan Kamis sudah dikumpulkan oleh orang tua. Jadi pelajaran dari Senin sampai Senin mulainya Rebo, Senin, Selasa, Rebo. Nah, termasuk inilah nanti dikumpulkan di sekolah oleh orang tua. Mungkin ada yang bertanya tentang lagu pop dulu. Jadi besok saat kita pertemuan berikutnya mungkin dengan ganti model atau masih melanjutkan PJJ. Lagu pop berarti ada berapa tadi lagu pop? Ada 3. Coba kita jawab sih. Pengertian lagu populer itu apa? Apa pengertiannya? Lagu populer. Hah? Populer itu dengan kata lain terkenal. Kata lainnya terkenal. Nah, apa ini? Jenis musik yang digemari oleh masyarakat awam. Maksudnya awam di sini apa? Orang yang hanya penikmat musik saja, jadi bukan ahlinya musik. Seperti kita ini kan hanya penikmat ya, tapi bukan ahli, bukan musikus. Ini jadi jenis musik yang digemari oleh masyarakat awam. Musik jenis ini musik yang sesuai dengan keadaan zaman saat ini. Makanya itu dikatakan musik populer. Jenisnya apa saja tadi?
musik populer tuh menurut alirannya atau genrenya apa wae? Hah? Apa wae mau ingat? Ada berapa? Ciro, lu, 4, 6, 1, Pop. pop, 2, Jazz. yes, 3, Rock. rock, 4, R&B. R&B, ya. Nah, 5, Blues. blues, sijine, Dangdut. ya dangdut. Ya, kamu tahu lagu dangdut? Tahu nggak pasti? Nah, lagu dangdut, kalau kita lihat asalnya, aku ora asli, tidak asli dangdut, tapi apa? Udah pernah tak omong di kelas itu. Tapi merupakan musik diilhami adanya musik Melayu. Musik Melayu kan ciri khasnya pakai rebana, nggih, gendang Melayu, ya kan? Contohnya musik Melayu ya, Po? Sinde, lagu-lagunya Siti Nurhaliza. Itu Sinde itu lagu Melayu, terus Laksmana Raja di Laut itu juga lagu Melayu. Itu semua menggunakan gendang Melayu. Atau kalau kita ngarani rebana, sing sok dinggo hadroh itu. Oke, rebana tapi yang besar. Terus dipadu dengan musik India. Kamu tahu musik India asli, maksudnya yang India asli nggih. Musik India itu kan ciri khasnya ada apa? Ada suara gendangnya, nek gone Indonesia ki kendang. Nek ning kono jenenge apa? Musik khas India ada musik apa jenenge, alat musiknya? Tabla. Nah, ada suara tabla kuwi nek diusurake kaya seperti ketipung, seperti gendang. Itu ciri khas musik Hindustan. Lah perpaduan antara musik Melayu yang rebana tadi, gendang Melayu, dipadu dengan suara alat musik tabla. Lah terus kreativitas seniman kita jadilah musik yang baru, genre baru, musik dangdut. Lah dalam perkembangannya musik dangdut dibagi lagi, dipadu dengan musik yang lain lagi. Ada yang dangdut dipadu dengan rock, maka ada musik genre rockdut. Nah, nanti bisa kamu cari banyak tuh lagu-lagu yang rockdut. Terus kalau kamu lihat di kontes musik dangdut itu banyak kreativitas yang muncul. Jadi lagu dangdut dipadu dengan musik jazz. Lagu dangdut dipadu dengan musik India, sudah dangdut jadi dipadu karo India. Kalau kamu perhatikan, kalau saya suka dulu melihat ini pentas kontes musik dangdut karena yang kita serap ilmunya ya, bukan acaranya ya. Nah, saya kira itu sudah jam 11 lebih. Tugasnya 2 itu, setelah ini akan saya share. Oke. Ini sudah selesai ya, Pak. Nah, berikutnya nanti untuk pelajaran fikih perhatikan di grup nggih. Jangan lupa dicatat. Jangan disimpan yang HP kok akhirnya hilang karena di catatan. Harus dicatat yang penting-penting. Ya, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.